to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-18 di channel Sua Malam. Sebelumnya gue mau thank you banget buat kalian yang selalu nonton dan nungguin video-video di channel Sua Malam. Gue masih berusaha untuk selalu upload on time, walaupun kadang-kadang gue overwhelmed sama kerjaan-kerjaan gue di kantor, jadi kadang suka telat, bahkan telatnya sampai parah-parah bisa seminggu 2 minggu, sorry banget. Tapi ya sebenarnya kita punya banyak stok cerita yang harus dikerjain, yang harus di retail ceritanya. So ya gue masih berusaha buat ngedeliver itu semua ke kalian on time. So don't judge me please. Anyway, cerita yang ke-18 ini adalah lanjutan dari cerita yang ke-17 kemarin. Buat kalian yang belum nonton, cek sekarang, gue bakal taruh cardnya di sebelah sini atau di sebelah sini, I'm not sure. Cek aja, pokoknya gue taruh cardnya di situ. Di cerita ke-17 itu judulnya Kerja Malam. Itu nyeritain tentang pengalamannya si Mbak Faye yang dia itu seorang DJ dan dia ngalamin pengalaman-pengalaman horor selama dia kontrak kerja di Lombok waktu itu ya. Di video yang sebelumnya tuh di salah satu klub malam di Lombok, dan dia dapat semacam kayak mes karyawan, bukan mes karyawan sih, kayak akomodasi untuk talent gitu ya, karena lebih bagus dari mes karyawan of course. Dan di situ ada kejadian-kejadian yang mengganggu dia gitu, mengganggu si Mbak V nih. Ini adalah lanjutan ceritanya. Beberapa ada yang nanya juga, Bang, itu di ceritanya kan namanya disamarin jadi Mbak V, tapi kok orangnya di tag gitu. Nah, jadi gini ceritanya. Waktu gua nge-shoot cerita yang pertama itu, memang si Mbak V ini nge-request untuk nyamarin lokasi, ya kan, itu wajar lah gitu, dan nyamarin namanya Mbak V itu sendiri. Tapi kesini-kesininya Mbak V bilang, nggak apa-apa deh, nama aku nggak apa-apa, di-spill aja biar orang tahu juga. Yang penting nama klub malamnya jangan dikasih tahu gitu. Kalau kotanya juga nggak apa-apa, karena biasanya kan di beberapa kota ada beberapa klub malam ya. Jadi klub malamnya aja yang disamarin untuk namanya Mbak V, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi si Mbak V ini nama aslinya atau nama panggungnya mungkin ya, itu Alia Valeri. Instagramnya ada di kolom deskripsi kalau mau ya check out ya orangnya yang mana. Jadi ini adalah cerita lanjutan dari Mbak Alia Valeri. Thank you banget Mbak Alia udah ngasih ceritanya. Tapi biar kalian juga nggak bingung dengerinnya, karena di cerita yang episode 17 kemarin yang part 1 udah pakai nama V. Jadi di cerita ini dan selanjutnya nanti kita tetap pakai nama V aja ya. Tetap kita pakai nama V untuk ngeganti nama Mbak Alia Valeri ini. Oke, jadi ini cerita lanjutannya. Plot cerita ini terjadi sekitar 5 tahun setelah kejadian yang di Lombok ya. Jadi dia udah selesai kontrak kerja di Lombok, terus biasa kan dia ya selesai kontrak biasanya balik dulu ke rumahnya di Bekasi, tempat orang tuanya, tempat anaknya gitu kan. Nggak lama dia bakal dapat kontrak lagi di pulau lain, di klub lain, dia pergi lagi, dan gitu aja terus kehidupannya si Mbak V ini. Sampai 5 tahun kemudian setelah kejadian yang di Lombok itu, berarti sekitar tahun 2017-an. Itu berapa tahun tuh? 4 tahun yang lalu ya kurang lebih. Jadi sekitar tahun 2017-an itu si Mbak V ini dapat kontrak di salah satu klub malam di daerah Bangka. Nah, jadi ada satu daerah di Bangka ini yang namanya, nama daerahnya itu, nama kotanya adalah Sungai Liat. Gue juga baru dengar sih nama kota ini. Nah, di situ ada beberapa klub malam. Mbak V ini dikontrak kerja di salah satu klub malam yang posisinya itu bener-bener di pinggir pantai banget. Dan itu memang kawasan resort. Jadi kawasan klub malam dan resortnya ini gede banget. Bener-bener pesisir pantai itu panjang banget. Itu kawasan mereka semua, berhektar-hektar lah katanya. Luas banget. Dan ini memang legit resort gitu. Kalau yang waktu di Lombok itu kan dia cuma dapat akomodasi yang nuansanya tuh kayak resort. Kalau yang ini tuh bener-bener ada resort yang gabung sama klub malam gitulah. Jadi tempat yang dijadikan akomodasi untuk talent, untuk si Mbak V ini, yaitu emang resort yang bisa gabung sama tamu-tamu lain, bukan cuman pengisi acara doang yang ada di situ. Tamu-tamu lainnya emang enak di resort, bisa gabung di situ. Waktu itu ceritanya awal mulanya dia sebelum ke daerah Bangka itu posisinya lagi ada di Medan ya. Mungkin sebelumnya dia lagi ada kontrak kerja di sana atau gimana, gua nggak tahu. Yang jelas sebelumnya dia ada di Medan. Sebelum pergi ke Bangka itu, si Mbak V ini sempet ya jalan-jalan atau main-main, ketemu sama teman-temannya dia di sana.
Ada salah satu temennya si Mbak V ini, sebut aja namanya Mbak Susi ya. Dia nge-spill sesuatu ke Mbak V. Si Mbak Susi ini kebetulan orangnya apa ya, punya sixth sense gitulah katanya, indigo, atau kita lebih mengenal itu dengan indigo gitu ya, punya kelebihan gitulah. Nah, si Mbak Susi ini ngomong ke Mbak V, V, lu tahu nggak kalau sebenarnya lu itu ada yang ngikutin gitu. Tuh kamera gue ngeblur lagi. Oke, sudah normal. Sorry ya. Si Mbak Susi ini ngasih tahu ke V, ke Mbak V kalau dia itu ada yang ngikutin gitu. Hai, ngikutin gimana maksudnya? Ada orang ngikutin gitu, ada stalker atau gimana? Enggak. Jadi lu tuh ada yang ngikutin, makhluk halus lah gitu. Tapi nggak jahat. Makhluk ini tuh penjaga lah dari leluhur. Emang buat ngejagain lu doang. Cuman ya sebenarnya si makhluk ini saat berkomunikasi sama gua, saat berkomunikasi sama si Mbak Susi ya maksudnya. Saat komunikasi sama gua, dia juga nggak mau gua untuk nyeritain terlalu banyak ke lu gitu. Biar aja dia jadi anonimus lah gitu ibaratnya, penjaga rahasia lah gitu. Yang udah turun-temurun dan ngejagain anak lu juga kayak gitu. Nah, si V ini nggak ngambil pusing, dia cuma kayak, oh iya, bagus lah ada penjaga gitu, dan nggak apa-apa lah dia ngejagain anak gue, lagian kan gue juga suka pergi gitu, ninggalin, paling nggak ada yang jagain. It's not a big deal pada saat itu, kayak, oh ya udah gue ada penjaga, dikasih tahu, dan nggak diambil pusing juga sama Mbak V. Udahlah, kejadian dia diceritain tentang penjaga itu cuman berlalu gitu aja di Medan. Dan ini akan ada hubungannya dengan semua misteri kenapa si Mbak V ini sering digangguin gitu. Singkat cerita, nyampelah waktunya si Mbak V untuk mulai aktivitas dia di Sungai Liat, di kota Sungai Liat. Berangkatlah dia ke Bangka, berangkat ke Sungai Liat. Gue nggak tahu persis geographical positionnya tuh kayak gimana, gue nggak tahu gitu ya, posisi secara geografisnya tuh gimana. Yang jelas dia ke Bangka, habis itu dia ke Sungai Liat, dan menuju ke klub yang tempat dia kontrak itu. Nah, dia kontrak di situ selama 1 bulan ya, harusnya 2 bulan waktu itu, cuman karena kebetulan nggak lama dari event dia dimulai itu adalah waktu bulan puasa dan akhirnya lebaran gitu ya. Dan kebetulan di daerah Sungai Liat sana kalau udah waktunya lebaran gitu, semua klub itu wajib tutup. Jadi kontraknya tuh harus dirubah sedikit, nggak jadi 2 bulan deh, kontraknya 1 bulan aja. Jadi bener-bener full show di sana sampai akhirnya klub itu harus tutup karena ada peringatan itu lebaran. Udahlah, jadilah dia di sana kontrak 1 bulan. Kayak yang gue bilang tadi, dia dapat akomodasi di salah satu kamar resort. Itu kalau gue bayangin sih jelas lebih bagus dari yang di Lombok ya harusnya, karena ini bener-bener kamar resort gitu, bukan akomodasi talent. Jadi diambil salah satu kamar, dikasih sebagai akomodasi buat Mbak V. Model resortnya waktu itu nggak digambarin jelas seperti apa masih Mbak V. Yang jelas dia itu bangunan 2 lantai. Jadi kayak ya resort standar pinggir pantai gitu lah, kamar, tapi bangunannya tuh panjang gitu. Jadi ada beberapa kamar, 2 lantai, dan si Mbak V ini kebagian kamar di lantai 2, di paling pojok di sebelah kanan sana gitu. Jadi tetangganya dia tuh cuma 1. Kalau kita ngeliat dari depan bangunannya ya, jadi kalau bangunannya tuh ada di depan kita, kamar dia tuh di atas sebelah kanan pojok. Tetangga dia ya cuman kamar di sebelah kirinya doang, sebelah kanannya tuh langsung tembok, nggak ada tetangga lagi gitu. Mbak V tinggal di sana. Kebetulan lagi kondisinya waktu itu di lantai 2 itu lagi nggak ada tamu. Kalau di lantai 1-nya kurang tahu juga, mungkin ada 1 atau 2 kamar yang keisi ya. Cuman pada saat itu di lantai 2 tuh sama sekali nggak ada tamu. Satu-satunya orang yang ada di sana yang tinggal di lantai 2 ya cuman Mbak V doang. Di kamar pojok pula di sebelah kanan sana. Itu agak serem juga sih posisinya ya. Kalau misalnya itu apa ya? Kalau misalnya kita tahu tempat itu angker ya serem juga, karena tangga untuk naik ke lantai 2 itu posisinya ada di sebelah kiri bangunan. Sedangkan di sebelah kanan pojok tempat kamarnya Mbak V itu nggak ada tangga. Jadi kalau malam-malam mau naik ke sana ya harus naik tangga sebelah kiri, ngelewatin lorong, ngelewatin semua kamar-kamar yang kosong itu sampai mentok pojok baru kamarnya Mbak V. Nggak tahu juga apa alasannya dari panitia sana untuk ngasih kamar itu ke Mbak V. Yang jelas dia dapatnya kamar itu ya udah dia pakai untuk istirahat seperti biasa. Rutin keseharian Mbak V di sana ya mirip-mirip sama cerita sebelumnya gitu kan. Ngisi acara malam dari jam 9, jam 10 malam, pulang nanti jam 3, jam 4 gitu, udah deket-deket subuh, istirahat, tidur sampai siang atau sampai sore.
normal lah aktivitasnya, aktivitas sebagai seorang talent, sebagai seorang DJ. Nah, dari awal-awal dia nginep di kamar itu sebenarnya udah mulai diganggu. Dan gangguan-gangguannya itu jauh lebih sering dan jauh lebih real dirasainnya ketimbang gangguan-gangguan yang di Lombok. Kalau yang di Lombok itu kan lebih santai ya gitu. Cuman ada beberapa gangguan aja, puncaknya sampai yang ngelihat sosok kuntilanak itu. Kalau di sini tuh lebih intens dan lebih annoying aja. Dan itu udah mulai dari hari-hari awal. Hal yang paling sering dialamin sama Mbak V adalah dia ngedengar suara. Jadi suatu malam, di awal-awal ya, kurang tahu persis itu malam keberapa dia nginep di sana. Tapi masih di minggu-minggu awal gitu, di hari-hari awal. Seperti biasa kan Mbak V kalau misalnya pulang jam 3-an gitu, ya udah tidur gitu kan, tidur-tiduran, main HP, nunggu sampai badan bener-bener capek, sampai akhirnya ketiduran. Di dalam kamar sendirian gitu kan. Dan emang kayak kebiasaannya Mbak V yang gue udah bilang di cerita sebelumnya juga, dia selalu matiin lampu gitu kan, jadi gelap-gelapan sebelum tidur. Sunyi, nggak ada suara apa-apa, karena kan ya itu di pinggir pantai gitu kan, alam terbuka, jadi nggak begitu bising. Plus di lantai 2 itu nggak ada tetangga cuma sebelah kanan doang, dan itu pun kosong gitu, kamar tetangganya tuh kosong, nggak ada penghuni, jadi bener-bener sunyi banget. Cuman ya suara HP-nya dia doang yang lagi dia mainin gitu. Tiba-tiba Mbak V lagi sunyi-sunyinya gitu, lagi main HP, Mbak V ngedengar suara langkah lari gitu dari arah luar, dari arah lorong gitu. Ada suara kayak orang lari, tuk 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 gitu. Bolak-balik lari lagi, tuk 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 lari. Di situ Mbak V sempat mikir gitu, ini siapa yang lari ya, Pak? Kayak kalau dari suaranya sih mungkin kayak lari anak kecil ya, kalau yang gue bayangin gitu, karena cepet gitu suara lari sur-sur gitu. Tapi dia sempat cross check gitu di hari-hari sebelumnya kalau memang di lantai 2 itu emang nggak ada orang, emang satu-satunya yang tinggal di situ cuma dia doang. Nah di situ Mbak V udah langsung connect, karena mungkin ya sebelum-sebelumnya sejak dari yang pengalaman Lombok itu kan, setiap kali dia ke tempat baru dia selalu ngalamin hal-hal aneh, jadi dia langsung connect gitu, wah ini pasti penunggu sini nih mau kenalan atau kayak gimana gitu. Jadi ya udah. Tapi karena cuma gitu doang, udah dibiarin gitu aja sama si Mbak V. Di malam yang lain lagi, suara langkah lari itu masih sering kedengeran ya. Tapi ada tambahan lagi, dia sering ngedengar suara-suara yang nggak jelas, suara-suara yang nggak tahu asalnya dari mana. Mbak V lagi santai-santai, lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba di kupingnya dia dengar suaranya jelas banget. Bukan kayak suara dari luar kamar, tapi bener-bener kayak di samping kupingnya dia. Dia ngedengar suara cewek nangis. Suara cewek nangis, gitu. Gue nggak tahu sih persisnya kayak gimana, cuman ya suara cewek nangis malam-malam gitu, suara nangis sahdu kayak gitu. Ya refleks ya, kalau manusia dengar kayak gitu langsung ngeliat kiri kanan, ada apa nih, suaranya dari mana gitu. Cuman kalaupun itu suara dari luar ya lagi nggak ada orang di sana. Dan plus saat si Mbak V ngedengar suara itu dan dia coba perhatiin, ini suaranya dari mana ya, kok ada suara cewek nangis gitu. Itu dia bener-bener ngerasa seolah-olah suara itu tuh dekat, karena dia bener-bener ngedengarnya di samping telinganya dia gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Nah di situ Mbak V udah mulai semakin hari semakin ketakutan ya. Kayak yang kalian tahu Mbak V emang orangnya penakut gitu kan. Makin hari makin ketakutan, dan gara-gara itu juga dia jadi stres dan jadi ya susah tidur gitu. Bawaannya susah tidur, padahal dia kan kerja malam gitu kan. Jadinya ya lemas, vibes-nya juga jadi nggak enak. Yang ngeselinnya adalah gangguan-gangguan di sana bukan cuman berupa suara doang, tapi ada gangguan yang lebih ngeselin sih jatuhnya. Masuk ke kategori poltergeist gue bilang. Jadi barang-barangnya Mbak V di kamar itu tuh sering hilang. Tapi bukan hilang kayak dicopet atau dimaling sama orang ya, enggak, karena ya di situ nggak ada orang pertama, dan ya memang resepsionis biasanya punya kunci cadangan untuk setiap kamar kan, tapi kayaknya nggak mungkin juga untuk orang resort sana masuk sembarangan ke kamar dan main ngambil barang gitu aja gitu. Biasanya kan ada petugas tersendiri untuk ngeberesin kamar ya kan. Tapi menurut pengalaman gue sendiri juga kalau ke hotel gitu kan, kalau memang ada barang-barang kita yang berserakan dan dia harus beresin kamar gitu, atau kita request untuk kamar kita diberesin, barang itu cuman bakal dipindahin terus
dirapiin lagi di tempat yang gampang kita lihat gitu. Entah misalnya tadinya kita punya barang-barang berserakan di atas kasur gitu, ntar dipindahin dulu, kasurnya dirapiin, nanti ditaruh lagi di situ gitu. Cuman ya susunannya lebih rapi aja. Atau nanti ditaruh di meja, di bawah TV, biasanya kan kayak gitu. Tapi ini enggak, dan barang-barang yang hilang pun itu bukan barang-barang berharga. Cuman barang-barang kecil yang nggak penting untuk diambil orang, tapi hilangnya tuh selalu saat si Mbak V ini si Mbak V ini butuh untuk pakai barang itu gitu. Contohnya suatu hari dia lagi siap-siap, dia mau siap-siap untuk ngisi acara di klub malam itu gitu. Dia kan dandan segala macam dan ya pakai make up, pakai bedak segala macam, pakai eyeliner. Nah, pas dia mau pakai eyelinernya, yang biasanya eyelinernya tuh selalu ditaruh di atas meja yang ada cermin gitu kan. Dia inget banget setiap kali dia pakai, dia selalu taruh di situ gitu. Pas dia mau ambil, tiba-tiba nggak ada. Nggak ada aja gitu, di atas meja tuh nggak ada. Dan cuma satu benda itu doang yang hilang. Dia cari ke tasnya, mana ya eyeliner gue, perasaan tadi gue taruh di atas meja ini, kok nggak ada gitu. Dicari di tasnya nggak ada, dicari di kasur nggak ada. Dia keliling kamar nyari eyeliner itu doang, nggak ketemu. Sampai akhirnya dia kayak, ya udahlah nggak usah lah gitu. Kalau nggak pakai ini juga, ya udah nggak apa-apa. Hilang-hilang deh, ntar beli lagi. Mungkin gitu pikirnya Mbak V pada saat itu kan. Akhirnya ditinggalin lah kamar itu sama si Mbak V. Dia lanjut ngisi acara segala macam, ngelakuin aktivitas di luar kamar. Sampai semua aktivitas dia selesai, dia balik ke dalam kamar. Anehnya, barang yang hilang itu, si eyeliner itu muncul lagi di tempat yang persis di mana tadinya tuh dia ingat dia taruh di situ. Muncul lagi eyelinernya di atas meja tadi. Yang jelas-jelas tadi saat dia mau pakai, eyelinernya tuh nggak ada, hilang. Bahkan dicari ke seluruh kamar itu nggak ada. Dan itu konstan terjadi. Hampir setiap hari itu selalu terjadi. Entah eyeliner yang hilang, entah flash disk saat dibutuhin gitu, entah bedak gitu. Benda-benda yang sebenarnya nggak penting untuk diambil sama orang. Jadi kayaknya nggak mungkin dicipet sama orang juga gitu. Dan benda itu selalu balik lagi. Cuman kayak setiap kali digunain, setiap kali butuh untuk dipakai gitu, hilang. Jadinya nggak kepake. Ntar pas lagi nggak butuh, lagi nggak penting, baru muncul lagi. Jadi gangguannya itu cukup mengganggu lah. Mulai ngerasa nggak nyaman, Mbak V mulai mikir, wah ini kayaknya kamarnya nggak bener nih gitu. Akhirnya dia ngebuat laporan lah ke resepsionis gitu. Dia ke resepsionis, setelah beberapa hari tinggal di kamar itu ya. Mbak, aku ngalamin kejadian kayak gini, aku nggak nyaman tinggal di kamar ini. Possible nggak untuk kamar aku dipindahin gitu, kemana kayak gitu. Kebetulan ya di lantai 2 itu juga kan kosong semua, akhirnya dikabulkanlah request itu gitu. Akhirnya Mbak V dipindah kamarnya, masih di bangunan yang sama, tapi sekarang dipindahnya itu di lantai 2 di pojok paling kiri. Kalau tadi kan di pojok paling kanan tuh. Sekarang di pojok paling kiri yang dekat sama tangga turun ke bawah gitu. Sama juga jadinya kan sama-sama cuman punya satu tetangga doang. Kalau sekarang tetangganya di kamar sebelah kanannya dia. Tapi masih sama kondisinya pada saat itu, nggak ada tamu lain ya. Dia pindah ke kamar kiri ya. Biasa dibantuin sama petugas sana ya, entah OB atau bellboy kayak gitu, dibantuin pindah-pindahin barangnya. Waktu selesai mindah-mindahin, Mbak V kan kayak yang gue ceritain orangnya supel, ngobrol gitu kan sama pegawai-pegawai tempat dia tinggal. Si pegawai ini ngebantuin dia tuh sempat nyeletuk gitu. Mbak, tahu nggak kalau di kamar yang Mbak pindah ini gitu. Oh, bukan yang kamar yang baru maksudnya ya, kamar yang lama gitu. Yang Mbak pindah dari sana, itu kan ada penunggunya Mbak. Ada sosok pocong, katanya dia kayak gitu. Nah, Mbak V itu sebenarnya ngedengar saat si pegawai itu ngomong itu, cuman dia kayak pura-pura nggak dengar. Dia cuma, hah, apa mas gitu. Terus si pegawai resortnya itu nggak ngelanjutin, kayak, oh enggak mbak, nggak apa-apa, nggak ngelanjutin ceritanya. Sebenarnya si Mbak P itu denger banget. Dia bilang kalau di kamar sebelumnya tuh ada sosok pocong, cuman dia berusaha untuk nggak fokus ke sana, nggak mau mikirin itu karena ya dia masih tinggal di daerah situ gitu. Kalau dia ngegali lebih dalam lagi, takutnya dia malah jadi nggak nyaman, nggak berani tinggal di sana, sementara kontrak dia masih panjang kan, masih sebulan dia di sana gitu. Akhirnya dia cuman ya dilewatin begitu aja. Mulailah dia tinggal di kamar baru di lantai 2 yang di sebelah kiri dekat tangga turun. Ternyata di kamar baru ini nggak jauh berbeda dari kamar yang lama.
gangguan-gangguan itu masih ada. Gangguan-gangguan itu masih sering dia dengerin. Cuman seperti biasa, Mbak V nggak mau nyeritain pengalaman-pengalaman dia ini ke teman-temannya dia sesama talent, karena ya dia takut dapat respon yang kayak lu halu kali, lu kebanyakan minum kali, kayak gitu. Jadi ya dia simpan sendiri, dia jadi stres-stres sendiri. Sampai pada puncaknya suatu malam, tengah malam ya, mungkin plotnya sama, Mbak V baru habis ngisi acara, jadi jam 3 malam gitu, dia udah balik ke kamar, lagi istirahat, lagi main HP, duduk-duduk di kasurnya dia gitu, nunggu badan capek. Si Mbak V mulai ngedengar-dengar suara-suara aneh gitu. Suara orang lari, suara cewek nangis, sayup, tapi dia ngeh gitu, wah ada lagi nih suara kayak gini, bodo amat lah gitu. Digangguin terus, udah mulai terbiasa juga kali ya, jadi ya dicuekin lah sama dia. Sampai akhirnya ekor matanya Mbak V itu terganggu dengan sesuatu dari arah depannya dia. Jadi kan dia lagi duduk di kasur, posisinya di depannya dia pasti ya layoutnya sama ya, mainstream banget layoutnya, layout hotel atau resort gitu. Dia duduk di kasur, di depannya dia tuh TV gitu, TV yang ada raknya. Di samping rak di sebelah kanan sana itu ada lemari pakaian. Ada lemari pakaian. Nah, di dinding sebelah kanan itu ada jendela keluar ya. Mungkin ke arah yang tangga turun itu. Gue juga nggak tahu persis. Nah, karena di situ ada jendela, jadi lemari yang di depan kanan itu posisinya nggak bener-bener rapat ke tembok, jadi nggak mepet gitu. Mungkin ngasih celah untuk kalau kita mau ngebuka jendela gitu kan. Jadi kalau temboknya itu di sini, nah lemarinya tuh nggak mepet gini nih, jadi ada celahnya gitu sedikit. Ada celah di sini, celah kosong gitu. Itu kalau kata Mbak V, mungkin celahnya tuh ukurannya 20-30 cm lah ya. Kalau anak kecil mau main petak umpet masih bisa ngumpet di situ gitu. Masih bisa ngumpet di celah itu. Nah, ekor matanya Mbak V itu nangkap sesuatu, ada yang bergerak di celah situ gitu. Kayak ada sesuatu yang nongol, keluar gitu, masuk lagi. Nongol, keluar, masuk lagi gitu. Si Mbak V mulai keganggu kan sambil dia main HP, ini apaan ya gitu. Dia nunggu sampai ada gerakan si kepala, bukan kepala ya, tapi dia mengasumsikan itu kepala gitu, karena ya bulat gitu kan keluar gitu bayangan. Dia ngelihat itu masuk lagi gitu. Dan itu berlangsung beberapa kali, sampai akhirnya si Mbak V mulai notice nih, jangan-jangan kepala anak kecil yang suka lari-lari nih gitu. Dia sebenarnya di situ ketakutan, tapi dia penasaran juga, ini apa sih yang nongol? Apa sih yang nongol ini, iseng ngegangguin. Dia coba untuk terus nungguin sambil ngeliat HP-nya dia. Dia coba untuk terus nungguin sampai pas momen bayangan itu yang dipikir kepala sama Mbak V itu keluar, nongol dari celah itu, si Mbak V langsung refleks nengok ke kanan terus negesin itu apa gitu. Dan disitulah si Mbak V itu kaget, karena begitu dia ngelihat, ternyata dari celah itu, dari celah lemari itu ada yang keluar, nengok begini, dan itu adalah sosok pocong. Ada sosok kepala pocong yang keluar dari celah lemari itu. Di situ Mbak V udah kaget banget, udah ketakutan banget gitu kan, shock dia. Pas dia udah mau teriak juga ketahan gitu kan. Gimana sih feeling yang kita bener-bener shock, ketakutan gitu, jantung udah debar banget, mau teriak ketahan gitu rasanya. Nggak lama dari momen itu tiba-tiba lampu kamarnya mati. Udahlah, di situ dia mulai panik kan. Dia mau ngelihat ke arah sana juga nggak kelihatan apa-apa. Aduh, ini kamar mati lagi gitu. Dia coba ngelihat ke arah luar, kan ada ventilasi segala macam, ada jendela, dan itu bener-bener pitch black, bener-bener gelap banget. Dan di situ Mbak V mikir, waduh ini mati lampunya ternyata di semua resort nih kayaknya nih. Ini kalau mau keluar juga serem gitu kan, karena harus turun tangga juga, takut kepleset atau kayak gimana. Bener-bener gelap banget. Di situ Mbak V ketakutan. Refleks insting dia pertama adalah untuk nelpon resepsionis. Diambillah telepon di sampingnya dia, biasanya kan ada side table gitu. Diambil, dia langsung dial ke resepsionis, ditelepon, diangkat sama resepsionisnya gitu. Dia ngomong, mbak,
saya V dari kamar ini. Ini kenapa mati lampu ya gitu? Ini saya gelap banget di kamar gitu. Kata resepsionisnya, oh iya mbak maaf ya, ini mati lampunya total mbak gitu, mati lampunya di seluruh area gitu. Ini nggak lama kok, kita lagi berusaha untuk nyalain gensetnya, sabar ya mbak, bentar lagi juga nyala. Kata resepsionisnya kayak gitu. Oh ya udahlah gitu, ditutuplah sama mbak V. Karena dia masih shock, masih ketakutan sama yang tadi, dia langsung jadi tiduran dan berusaha untuk nutupin badan dia pakai selimut gitu ya. Ya kayak kebanyakan cewek-cewek kalau ketakutan kali ya gitu. Langsung tiduran, langsung nutup pakai selimut gitu. Ternyata setelah dia nutup diri dia pakai selimut gitu, kondisi gelap pitch black, masih mati lampu, gangguannya malah makin rame. Mulai banyak suara-suara, dan suaranya itu yang tadinya cuma sekali ada jeda waktu sekali lagi gitu. Ini sekarang bersamaan semua. Ada suara lari-lari, ada suara nangis, dan yang Mbak V notice yang cukup serem itu ada suara geraman juga, kayak suara harimau gitu ya, kayak wah gitu, suara mengaum, suara menggeram gitu. Itu mengintimidasi Mbak V banget. Dan suara-suara itu kedengarnya tuh deket banget, kedengarnya kayak dari kiri kanannya dia. Jadi kan dia nutup pakai selimut, itu kedengarnya kayak mungkin kalau dibayangin tuh semuanya ada di sekitar kasur gitu. Rame banget suaranya, seolah-olah penunggu-penunggu sana itu berlomba-lomba buat nunjukin eksistensinya ke Mbak V gitu. Di situ Mbak V udah panik banget, dia udah stres, mau teriak juga percuma karena nggak ada tetangga di situ ya kan. Jadi yang bisa dilakuin sama Mbak V cuman berusaha untuk ngalihin pikiran dia walaupun gagal gitu, dan ya akhirnya dia nangis di situ saking stresnya. Dia udah nunggu cukup lama tapi ya lampu nggak nyala-nyala juga dan gangguan nggak berhenti gitu. Sampai akhirnya dia mutusin, dia buka dulu nih selimutnya, dan ya nggak ada apa-apa, dia nggak ngeliat apa-apa di sana, dan dia juga nggak bisa ngeliat ke arah tempat penampakan pocong tadi karena gelap banget kan. Dia ambil teleponnya lagi, dia dial ke resepsionis lagi, diangkat, dia ngomong sambil nangis di situ, mbak ini aku ketakutan banget di atas, ini gelap nih, tolongin, ini nggak nyala-nyala gitu. Si mbak resepsionisnya juga kan nggak enak gitu, oh iya mbak maaf ya, sabar mbak, ini ntar ada yang naik gitu, ntar ada yang naik, cepetan mbak, ini aku takut banget gitu, aku juga nggak berani keluar, aku nggak berani turun sendiri gitu. Oke, udah di situ kata resepsionisnya nanti bakal ada yang naik, ditutuplah teleponnya, dan gak lama Mbak V nunggu, bener aja ada suara langkah kaki di luar kamar, pintunya diketok, tok permisi gitu, dan dibukain, ternyata itu adalah petugas security. Jadi ada 2 orang waktu itu yang datang, petugas security yang ngajak Mbak V untuk turun. Ayo Mbak, saya temenin turun, nunggu di lobby aja gitu kan, di dekat resepsionis. Lebih rame juga, ada beberapa orang di sana kan, biar nggak nunggu sendirian di sini, karena mereka mungkin agak kesusahan ya nyalain gensetnya, makanya belum nyala-nyala gitu lampunya. Ayo Mbak, daripada sendirian di sini, kita temenin turun ke bawah, ke lobby, ke resepsionis. Oh ya udah, turunlah di situ Mbak V sama 2 petugas security ini gitu kan, turun ke sana ke lobby. Sampai lobby udah ditenangin, dikasih minum segala macam. Si security-nya nanya, mbak tadi kenapa di kamar kok sampai nangis-nangis? Di situ Mbak V nggak mau cerita. Oh udah, nggak apa-apa gitu. Karena Mbak V ini tipe orangnya, dia itu kalau mungkin saat dia ngalamin sesuatu dan langsung ditanyain di tempat, dia akan cerita, iya Pak, saya tadi ngalamin ini gitu. Tapi saat dia udah mulai tenang dan udah diajak ke tempat yang lebih rame, dia lebih milih untuk nggak cerita. Karena dia nggak mau jadi overthinking, dia nggak mau jadi lebih mikirin hal itu lagi. Toh udah tenang juga gitu kan. Jadi ya dia nggak cerita di situ. Udahlah, malam itu berlalu. Mungkin akhirnya nggak berapa lama lampunya nyala lagi, sampai akhirnya si Mbak V balik lagi ke kamarnya dia ya. Oke, jadi keesokan harinya, persis besok harinya setelah kejadian itu ya, yang malam itu akhirnya dia balik. Mungkin setelah lampu nyala, dia balik ke kamarnya lagi. Nggak ada kejadian apa-apa lagi, akhirnya Mbak V bisa tidur nyenyak gitu. Sampai besok pagi, agak siang mungkin ya, pagi menuju siang, dia bangun. Dia dapat info kalau ada soundman yang datang, minta Mbak V untuk turun ke klub untuk cek sound. Biasa kan, karena hari itu Mbak V malamnya mau ngisi acara lagi. Jadi biasa rutinitasnya adalah soundman datang, nyolok-nyolokin alat-alatnya. Mbak V diminta datang untuk ya ngeplay 1 atau 2 sampel lagunya dia, untuk ngeliat nih ada trouble nggak, ada suara yang cempreng nggak, atau kayak gimana. Nge-adjust semuanya supaya nanti
show-nya dia berjalan dengan lancar. Nah, dia dapat info tuh, nih ada soundman nih Mbak V di klub, tolong turun untuk kita cek sound gitu. Oh, oke. Nah, siang itu Mbak V turun ke klub untuk cek sound. Lagi ngelakuin aktivitas tersebut, tiba-tiba salah satu orang security yang datang malam itu ke kamarnya Mbak V untuk nganterin dia ke lobby, itu datang dan masuk ke area klub itu, bawa minuman gitu kan, bawa teh atau kopi, gue nggak tahu. Nyamperin Mbak V, Mbak V gitu. Oh iya Pak, nama bapaknya kita samarin aja, kita sebut aja namanya Pak Muhlis gitu. Oh iya Pak Muhlis gitu. Mbak V, ngobrol sebentar yuk gitu, duduk di situ. Oh iya boleh Pak. Si Mbak V diajak duduk di dalam situ, di salah satu kursinya. Katanya ada yang mau diobrolin. Duduklah mereka di situ. Nah, si Pak Muhlis ini adalah seorang yang udah cukup dewasa ya, udah cukup tua, nggak tua banget sih, mungkin ya kisaran umur 40-50 tahunan. Dia adalah ketua atau kepala security-nya di sana, yang paling senior lah di sana. Dan kebetulan malam itu dia adalah salah satu orang yang datang ngejemput Mbak V di kamar. Mbak V, gitu, diajak ngobrol sih Mbak V-nya. Nggak, ngobrol-ngobrol dikit aja Mbak V. Tadi malam di kamar, Mbak V itu kenapa sih? Ditanyain gitu. Karena kan waktu ditanyain di lobby nggak dijawab sama Mbak V-nya kan. Dia ajak ngobrol one on one sama kepala security-nya. Mbak V itu kenapa sih tadi malam gitu? Nggak apa-apa Pak, gitu. Nggak ada apa-apa kok. Udah nggak apa-apa Mbak V, cerita aja. Kenapa Mbak V? Nggak apa-apa Pak, saya nggak kenapa-napa, saya oke kok, saya fine, nggak apa-apa. Dipaksa lagi sama bapaknya. Mbak V cerita aja, jujur aja sama saya percaya kok. Si Pak Mulisnya tuh langsung nembak kayak gitu. Saya percaya kok Mbak V, sama apapun yang bakal Mbak V ceritain. Mbak V nggak mau cerita sama orang karena takut dibilang halusinasi kan Mbak. Saya percaya kok sama yang kayak begitu. Di situ Mbak V cuma senyum doang. Karena ya memang salah satu alasan dia untuk nggak cerita ke orang ya itu. Dia nggak mau dibilang halu, nggak mau dibilang kebanyakan minum segala macem. Jadi dia nggak cerita sama orang. Si Pak Mulisnya ngelanjut lagi gitu. Mbak V digangguin ya Mbak gitu. Digangguin ya di kamar. Mbak V langsung ditembak gitu, dia nggak bisa ngelak lagi kan. Dia cuman iya Pak, iya benar saya digangguin di kamar gitu. Mbak V ini akhir-akhir ini susah tidur kan kata dia. Jarang tidur kan Mbak V gitu. Iya Pak gitu. Saya sehari paling tidur cuman ya 2-3 jam doang gitu. Mungkin saya kecapean atau gimana. Enggak Mbak V, ada sesuatu hal yang lain yang perlu Mbak V tahu gitu. Mbak, saya mau izin megang tangan Mbak V boleh? Oh iya Pak, boleh. Mbak V ngasih tangan kanannya dia. Dan tangan kanan dia langsung diambil sama Pak Mulis. Langsung dipegang di sini. Di sela-sela antara jempol sama telunjuknya ini. Itu dipegang pakai jempol sama telunjuk juga sama si Pak Muhlis gitu, dipegang. Terus ya dia konsentrasi gitu, entah apa yang dilakukan sama Pak Muhlis pada saat itu ya, yang jelas dia cuma megang gitu. Terus dia langsung bilang, Mbak V ini punya penjaga ya. Langsung ditembak kayak gitu sama bapaknya. Ini maaf ya kalau ada yang keganggu ngeliat hidung gue lagi gatal soalnya. Langsung ditembak kayak gitu sama si Pak Muhlis. Mbak V punya penjaga ya gitu. Dek, di situ kan kaget si Mbak V-nya. Waduh, ini kok mirip sama yang diomongin sama teman gue nih di Medan. Sama si, tadi Mbak siapa? Gue bilang Mbak Susi ya gitu. Sorry ya kalau salah. Ini mirip nih sama yang diomongin sama teman gue di Medan. Jangan-jangan bener lagi, jangan-jangan dia bukan ngarang gitu. Memang si temannya Mbak V waktu itu nggak nyebutin penjaga, bilangnya ada yang ngikutin gitu. Cuman si Pak Mulis ini bilangnya Mbak V punya penjaga ya gitu. Nah karena emang si Mbak V ini udah pernah dikasih tahu sama temennya, jadi ya diiyain aja sama dia. Iya Pak, kayaknya sih iya gitu. Tapi ya udah, saya juga nggak tahu banyak. Toh dia cuman ngejagain doang, saya nggak gimana-gimana. Iya, Mbak V-nya emang nggak gimana-gimana. Mbak V-nya emang nggak kenapa-napa. Permasalahannya adalah penunggu di sini, Mbak. Penunggu di sini itu nggak suka dengan keberadaannya
si penjaga ini, karena si Mbak V ngajak penjaganya Mbak V itu ke sini. Waduh Pak, itu saya nggak ngajak, saya aja nggak tahu dia kayak gimana, wujudnya kayak gimana gitu. Saya bahkan nggak tahu kalau dia ngikut. Saya pikir dia ngejagain anak saya atau kayak gimana. Enggak Pak, enggak Mbak. Ini penjaganya Mbak V itu ngikut ke sini, dan para penunggu sini itu nggak suka sama Mbak V. Dan asal Mbak V tahu, gitu ya. Inilah alasan kenapa Mbak V itu digangguin dan sampai nggak bisa tidur. Karena ya mereka itu bisa dibilang selama di kamar itu, mereka itu kayak adu ilmu Mbak gitu. Waduh, adu ilmu Pak. Itu gimana tuh maksudnya adu ilmu? Iya, mereka itu kayak adu ilmu. Penunggu di sini itu nggak suka sama dia. Dan sebenarnya nggak cuma penunggu di kamar aja Mbak V. Parahnya adalah penunggu tempat keseluruhan area resort ini semuanya nggak suka sama penjaganya Mbak V. Jadi semuanya datang ngerubungin Mbak V. Sebenarnya bukan Mbak V yang mau diganggu, tapi mereka itu mau datang ngadu ilmu sama sama penjaganya si Mbak V ini, penjaganya Mbak V katanya deh. Di situ Mbak V-nya udah mulai deg-degan kan, waduh ini penunggu seluruh area resort. Ini kan pasti banyak banget. Area resortnya tuh gede banget, luas banget, berhektar-hektar gitu. Sepanjang pesisir pantai itu area resort itu semua. Ini penunggunya ada berapa banyak gitu, mungkin ratusan atau bahkan ribuan. Ya di situ Mbak V mulai panik lah, waduh Pak ini gimana ya Pak baiknya ya Pak gitu. Ini serem banget kalau misalnya saya digangguin terus. Nah itu dia Mbak V gitu, makanya saya ngasih tahu. Ini kan kasihan Mbak V juga, dan ya Mbak V juga sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa, cuman ya memang penyebabnya adalah karena penunggunya Mbak V ini kuat. Jadi mungkin penunggunya Mbak V, maksud gue penjaganya Mbak V ini kuat gitu. Jadi mungkin penunggu area sini itu merasa terancam atau gimana. Akhirnya ya mereka pada datang, pada ngadu ilmu. Dan Mbak V sebagai orang yang diikutin pasti akan ngerasa terganggu juga gitu. Waduh, terus gimana ya Pak enaknya Pak? Pak Mukhlis ngomong kayak gini waktu itu. Mbak V, ini saran saya aja ya, demi kebaikannya Mbak V. Satu-satunya cara supaya Mbak V selamat, satu-satunya cara supaya Mbak V itu aman dan gak keganggu lagi, Mbak V harus secepatnya keluar dari kota ini. Kalau bisa keluar sekarang, pergi dari sini Mbak V gitu. Supaya si penjaganya Mbak V juga ngikut gitu, keluar dari sini, dan gangguannya akan selesai, gangguannya akan berakhir. Waduh Pak, keluar dari sini ya, kayaknya nggak bisa deh Pak. Saya kan masih kerja Pak gitu. Nggak mungkin saya gitu aja ninggalin kontrak. Saya kan udah kontrak di sini selama 1 bulan ke depan gitu. Ya gimana ya Mbak? Kalau misalnya memang kayak gitu ya, berarti Mbak V harus tahan-tahanin aja di sini Mbak. Betah-betahin aja selama Mbak V kontrak di sini, bakal banyak gangguan seperti itu. Dan saat nanti Mbak V kontraknya udah selesai, tolong secepatnya angkat kaki dari sini Mbak. Pergi dari sini, itu saran saya. Untuk kebaikannya Mbak V sendiri gitu. Oh ya gitu ya Pak. Ya udah Pak, makasih. Udah di situ, sampai situ perbincangan mereka. Intinya Mbak V disuruh pergi dari sana karena selama Mbak V ada di sana, nggak ada hal yang bisa dilakuin untuk menghentikan gangguan-gangguan itu, karena ini bukan gangguan dari 1 atau 2 makhluk halus doang. Mungkin kalau cuma 1 atau 2 si Pak Mulis itu mungkin bisa ngatasin gitu ya, bisa nyetopin, bisa ngusir atau apa. Tapi ini ada ratusan bahkan mungkin ribuan makhluk halus yang nggak suka sama Mbak V karena ngebawa penjaganya itu ke situ secara nggak sengaja atau kayak gimana ya. Cuman mereka tuh nggak suka sama penjaganya yang katanya kuat itu. Di situ Mbak V udah, oh ya udahlah, mau gimana lagi, udah ada kontrak. Jadi cuma bisa pasrah aja, semoga Mbak V bisa bertahan di sana sampai akhirnya kontraknya selesai dan bisa pergi. Gak lama dari kejadian itu, Mbak V masih di area klub. Dia lagi jalan, ngelewatin area bar. Kebetulan di situ ada bartender di sana yang Mbak V juga udah kenal, udah sering ngobrol-ngobrol, udah kayak temen lah gitu. Kalau nggak salah namanya, kita samarin aja ya, siapa ya? Kita sebut aja namanya Rifki gitu. Mbak V lagi lewat depan bar, di situ biasa ada Rifki lagi prepare untuk nanti malam gitu kan, lagi ngelap-ngelap gelas atau kayak gimana. Tiba-tiba pas Mbak V lagi ngelewatin depannya si Rifki ini langsung teriak sambil nunjuk, "Siapa kamu?" Di situ Mbak V kaget kan gitu. Waduh, apaan nih gitu? Rifki, ini gua V gitu.
Di situ agak sedikit nyolot juga Mbak V, karena dia kaget juga gitu kan. Si Rifki-nya langsung bilang, bukan kamu V, itu yang di belakang kamu. Ngapain kamu bawa-bawa dia ke sini? Jadi si Rifki ini ternyata indigo juga gitu, bisa ngelihat juga hal kayak gitu. Cuman memang dia itu lebih frontal ketimbang si Pak Muhlis tadi gitu kan. Mungkin karena masih jiwa muda juga gitu. Dia langsung ngebentak kayak gitu. Si Mbak V juga kan, bau-bau siapa gitu. Sih nggak ada siapa-siapa ya. Walaupun si Mbak V juga udah tahu juga pasti si Rifki lagi ngomongin penjaga dia yang lagi ngikut di belakang gitu. Nah di situ Rifki cuman diem aja gitu sambil ngeliatin V. Kemungkinan dia lagi berkomunikasi secara spiritual sama si penjaganya Mbak V ini. Beberapa menit gitu dia diem ngeliatin Mbak V. Sampai akhirnya dia bilang, ya udah V nggak apa-apa. Cuman kalau bisa sih secepatnya lu cabutlah dari sini gitu. Pergi dari kota ini kalau lu mau aman. Digituin lagi. Diomongin kayak gitu lagi, hal yang sama lagi sama orang yang lain. Kalau si Mbak V ini harus pergi dari situ gitu. Waduh gimana ya? Si Mbak V mulai makin gak tenang. Hari-hari dilanjutin sama dia. Gangguan-gangguan itu makin banyak lagi. Terus terjadi dan selalu terngiang-ngiang di pikirnya Mbak V kalau dia tuh harus keluar dari kota itu. Cuman ya nggak ada pilihan, dia nggak mungkin ninggalin kontrak yang udah disepakatin sama dia. Dia harus ngisi acara di situ selama 1 bulan penuh gitu. Ya dia cuma bisa pasrah. Ya, dia jadi stres sendiri, dia jadi makin susah tidur. Tidur cuma 2 jam, 3 jam sehari. Setiap kali mau tidur selalu digangguin tiap malam. Suara nangis lah, suara geraman lah gitu. Beberapa kali muncul sekelebatan kiri kanan gitu. Gak pernah tenang Mbak V tinggal di sana. Sampai satu hari sekitar mungkin 1 minggu lebih, 10 harian lah gitu. Sebelum akhirnya kontraknya Mbak V ini selesai. Jadi sekitar 2/3 waktu Mbak V udah tinggal di sana. Mbak V itu lagi curhat-curhatan sama salah satu temannya dia. Temannya dia yang tinggal di daerah Pangkal Pinang sana. Di Bangka juga gitu, cuman beda kota sama dia. Biasa lagi curhat-curhatan, dia sempat cerita-cerita juga tentang kejadian-kejadian yang dia alamin di sana. Biasa aja, sampai udah larut malam, Mbak V istirahat, udah selesai curhat-curhatannya. Sorry ya guys kalau denger ada suara ketawa-ketawa, itu bukan penampakan, itu kebetulan tetangga gue lagi ngumpul ya malam minggu, jadi agak berisik dikit. Anyway, dia udah selesai curhat-curhatannya, lagi berusaha untuk istirahat, berusaha untuk tidur. Tiba-tiba temennya yang tadi diajak curhat-curhatan itu tengah malam itu nelpon si Mbak V. Diangkat sama Mbak V. Kenapa gitu, anggap aja namanya Yanti. Kenapa Yanti kok telepon malam-malam gitu, kok kamu telepon malam-malam? V, aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Kenapa Yanti? Apa ada yang darurat, ada yang salah atau ada masalah? Kenapa gitu? Enggak, bukan. Ini soal kamu katanya. Soal aku, kenapa? Iya V, tadi aku pas tidur barusan banget. Itu aku mimpi dan mimpi aku tuh nggak enak banget, perasaan aku tuh nggak enak. Aku mimpi kamu. Kamu mimpi aku, kenapa Yanti? Kamu mimpi apa gitu? Diceritain lah sama si Yanti ini. Jadi gini V, di mimpi aku itu, kamu itu lagi ada di dasar laut. Jadi kamu itu ada di dalam laut dan kamu itu lagi ada di dalam kerangkeng gitu. Jadi ada di semacam kandang gitu, kandang jeruji. Kandangnya tuh gede kayak kandang singa katanya. Kamu itu lagi ada di dalam kandang dan kamu itu dirantai. Kamu itu kayak jadi tawanan di dasar laut. Dan di sekeliling kamu itu banyak banget makhluk halus gitu. Banyak banget makhluk halus yang wujudnya tuh macem-macem, aneh-aneh, serem-serem gitu. Kamu tuh kayak ditahan, dijadiin sandra di situ. Perasaan aku nggak enak banget, V. Kalau bisa kamu keluar secepatnya dari situ gitu. Si Mbak V ngedenger itu kan, ya dia takut lah, dia merinding. Apalagi memang resortnya dia tuh di pinggir pantai. Gimana kalau ini kejadian beneran gitu kan, dia dibawa, entah raganya atau sukmanya dibawa ke tengah laut sana gitu kan. Dia nggak bisa balik, dia takut gitu. Cuman dia coba untuk ngebawa ke sisi positif dikit gitu. Nah Yanti, ini kayaknya kamu mimpi doang deh Yanti gitu. Cuman bunga tidur doang kali ini gitu. Enggak V, ini tuh beda. Karena ternyata si Yanti ini adalah sosok indigo juga. Sosok yang seseorang yang mengerti dengan hal-hal seperti itu. Dan kalau dia mimpi, dia tuh bisa ngebedain mana mimpi yang bener-bener cuma bunga tidur, mana mimpi yang merupakan sebuah petunjuk gitu akan sesuatu. Dan disitu dia bilang, V, ini mimpi aku beda.
Ini mimpi yang mungkin bisa jadi kenyataan, Fe. Ini mimpi yang mungkin petunjuk kalau kamu itu nggak aman di sana. Bener deh, ini bener-bener gawat banget. Kamu harus bener-bener pergi dari kota itu secepat mungkin gitu. Dan ya lagi, si V di situ ngejelasin kalau dia ada kontrak segala macam, dia nggak bisa pergi gitu aja. Tapi dia ngambil advice itu, dia ngambil saran itu. Oke, nanti begitu ini selesai, aku bakal segera pergi. Udah, di situ ditutup teleponnya. Makin nggak tenang lagi hidupnya Mbak V di sana, makin banyak gangguan. Sampai di hari-hari terakhir gitu kan, Mbak V ini udah mulai stres. Yang tadinya tiap dia ngedengar suara, di situ dia ketakutan, nangis. Sekarang itu udah berubah emosinya jadi marah gitu, karena dia udah bener-bener nggak tahan. Kayak suatu malam dia ngedengar suara geraman, dan asalnya itu dari kamar mandinya dia. Malam-malam disamperin sama Mbak V. Dia buka pintu. Dia ngomong, kalian yang ada di sini, jangan ganggu saya tuh capek. Saya tuh cuma pengen istirahat di sini. Kalau kalian memang bener-bener gak suka sama yang ngikutin saya, ya saya minta maaf, saya nggak sengaja bawa dia ke sini gitu. Kalau kalian emang bener-bener gak mau saya ada di sini, baik, saya akan angkat kaki, saya akan pergi dari sini. Sebentar lagi kontrak saya selesai, saya akan pergi dari kota ini. Cuman kasih saya waktu 3 hari lagi, sampai kontrak saya selesai, saya pengen istirahat dengan tenang di sini. Saya janji setelah itu saya akan pergi dari kota ini, dan saya nggak bakal balik lagi ke sini. Seandainya pun suatu nanti saya balik ke sini, ya udah, kalian boleh marah sama saya, terserah. Saya nggak peduli, marah aja sama saya gitu. Tapi tolong, saya mau istirahat di sini, sisa 3 hari lagi. Saya cuma pengen istirahat yang tenang, dan setelah itu saya akan pergi dari sini. Mbak V ngomong kayak gitu, dia langsung tutup pintu kamar mandinya, dibanting gitu sama dia. Dan bener aja, setelah Mbak V ngomong kayak gitu, 3 hari terakhir itu gangguan mulai berkurang, sampai akhirnya nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya di penghujung kontrak gitu, di hari terakhirnya dia, Mbak V udah nggak nunggu lama-lama lagi. Hari itu dia selesai, hari itu juga dia langsung kemas-kemas. Dia bungkus semua barangnya dia langsung pergi dari kota itu. Bahkan dia kan udah dekat sama pegawai-pegawai sana kan, sama security-nya, sama resepsionisnya, sama OB-nya. Dia bahkan nggak pamit sama mereka yang biasanya dia pasti pamit gitu kalau pergi. Karena kan udah tinggal lama, udah tinggal sebulan di situ kan. Tapi ini dia nggak, dia langsung tutup pintu, dia langsung keluar gitu aja, langsung ke mobil, pergi dari sana. Dari dia di dalam mobil pun itu dia masih perasaan was-was, perasaan kayak diikutin gitu kan. Ya ratusan makhluk di sana yang nggak suka sama dia. Sampai akhirnya dia jalan gitu kan dari dalam mobil, ngelewatin satu jembatan, yang jembatan itu adalah perbatasan antara Sungai Liat ke kota yang lain gitu. Begitu dia ngelewatin jembatan itu, tiba-tiba langsung langsung plong gitu. Perasaan dia tuh langsung tiba-tiba langsung jadi tenang. Kepala dia yang pusing gak jelas gitu langsung tiba-tiba normal lagi. Kayak seolah-olah semua beban dia tuh lepas gitu. Tertinggal semuanya di kota Sungai Liat itu. Seolah-olah semua yang gangguin dia, ratusan atau bahkan ribuan makhluk halus yang ada di sana, itu nggak lanjut ngikutin dia keluar dari Sungai Liat. Benar-benar mereka semua berhenti di sana. Mobilnya ngelewatin Sungai Liat, kota Sungai Liat, dan udah di situ dia plong. Dia di situ udah bisa tenang, kayak akhirnya perasaan was-was selama 1 bulan ini udah bisa hilang dengan ngelewatin itu. Ternyata benar. 3 orang indigo yang ngomong ke dia kalau satu-satunya cara dia bisa selamat, satu-satunya cara dia bisa aman adalah dengan keluar dari kota itu. Ternyata itu benar. Setelah dia keluar dari sana, semuanya udah plong. Dan dia bisa, ya setelah itu dia masih ada di pulau itu, cuman dia masih nyari kerjaan di kota lain, di pulau yang sama, tapi di kota lain, nggak di Sungai Liat lagi. Dia dapat 1 kontrak lagi, kalau nggak salah di daerah Pangkal Pinang sana. Dan gangguannya nggak separah, gue nggak tahu sih ada gangguan atau enggak, yang jelas nggak terjadi hal yang sama kayak yang di Sungai Liat. Mungkin karena Sungai Liat itu daerahnya bener-bener dekat sama hutan, dekat sama pantai, jadi penunggunya tuh masih banyak banget ya, jadi ekstrim banget gangguan di sana. Ya gitu dia cerita kedua dari Mbak V, dan di situ akhirnya Mbak V tahu, nyadar dan percaya bahwa penyebab dia sering digangguin setiap kali dia ada kontrak kerja, bukan cuma karena, kalau di episode sebelumnya kan dia bilang mungkin karena dia nggak sopan kali gitu, dia nggak salam kalau masuk daerah baru makanya dia gangguin. Tapi di sini dia udah ngebawa habit yang
lebih baik gitu. Tiap dia ke tempat baru dia udah salam gitu. Tiap dia ngelakuin sesuatu dia permisi dulu sama penunggu sana, tapi tetap digangguin. Dan di sini dia baru sadar kalau ternyata penyebabnya adalah penyebabnya adalah sesosok makhluk gaib yang katanya adalah penjaganya si Mbak V yang turun-temurun dari garis keturunan ibunya yang jadi penyebabnya. Karena sosoknya itu katanya kuat dan selalu menjadi ancaman bagi penunggu-penunggu di tempat yang didatengin sama Mbak V. Itulah kenapa si Mbak V ini sering digangguin. Gimana guys? Seru? Gue sih honestly enjoy banget sama ceritanya Mbak V ini. Dan gak sampai di situ guys. Ceritanya Mbak V ini masih berlanjut. Karena sampai sekarang Mbak V juga masih keliling-keliling. Detik ini saat ini Mbak V posisinya masih di Ambon sana, masih ada satu kontrak di sana dan sepertinya dia juga ngalamin sesuatu di sana. Mbak V udah janji masih ada cerita lain lagi dan ini masih berlanjut pengalamannya dia, masih lebih ekstrim lagi. Mbak V janji di awal 2022 ini dia akan nge-share lagi dan saat nanti gue udah terima cerita baru lagi lanjutannya dari Mbak V, itu mungkin akan jadi part 3, part 4 dan seterusnya. Gue akan langsung nge-share lagi ke kalian. Gue juga nerima kok masukan-masukan dari kalian. Ada yang request, bang ceritain lagi dong tapi secara lengkap pengalaman waktu dikontrakan di Lombok. Siap, gue bakal nyeritain lagi. Nanti gue susun dulu kronologisnya. Jadi gue ceritanya bisa rapi karena itu kan cukup panjang ya. Pengalaman selama 3 tahun. Gue coba buat dulu draftnya. Ada yang request lagi, bang cerita gunung lagi dong gitu. Siap, gue udah dapat satu cerita gunung yang keren banget. Nanti akan gue ceritain di episode-episode selanjutnya. Sabar aja, yang jelas kalian pantengin aja terus. Yang belum subscribe, please subscribe. Gua cek baru sekitar 52% dari kalian yang nonton yang udah subscribe ke gua. Kalau kalian enjoy, di subscribe, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali gua upload. Karena gua belum ada jadwal tetap nih untuk upload. Komen di bawah kalau kalian punya masukan, kalau kalian punya saran. Gua pasti bakal bacain satu-satu dan bakal jawabin satu-satu. Kalau kalian suka, di like videonya dan di share ke teman-teman kalian nih, biar makin banyak yang tahu Sua Malam dan siapa tahu mereka punya cerita yang selama ini cuma dipendam doang. Setelah tahu Sua Malam, oh ternyata gue bisa share cerita gue dan mereka mau share ke kita semua. Anyway, that's it for this video, that's it for tonight, and I'll see you guys in the next story.